Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada saja tingkah laku aneh masyarakat Indonesia yang hanya ingin cepat kaya sehingga rela melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Perilaku ganjil tersebut sering terjadi di Gunung Kemukus yang terletak di Sragen, Jawa Tengah. Hai masyarakat yang memiliki ambisi ingin cepat kaya secara instan, melakukan pesugihan dengan ritual seks selama 7 hari 7 malam. Seberapa mistiskah yang sebenarnya terjadi di Gunung Kemukus? Bagaimanakah pengakuan orang-orang yang telah menjalani ritual seks di Gunung Kemukus? Apakah mereka berhasil menjadi kaya? Bagaimana pandangan Islam mengenai ritual pesugihan di Gunung Kemukus? Saksikan video ini sampai tuntas. Di Gunung Kemukus terdapat sebuah makam yang dianggap keramat. Makam keramat tersebut milik Pangeran Samudro, yang menjadi pusat ritual pesugihan dengan melakukan hubungan intim dengan bukan pasangan halal. Pangeran Samudro ternyata adalah putra Raja Majapahit terakhir. Berbagai laporan tentang adanya praktek pesugihan di Gunung Kemukus dipercayai karena adanya prasasti peninggalan Pangeran Samudro. Dalam cerita hidup Pangeran Samudro, disebutkan bahwa ia jatuh cinta kepada ibu tirinya, Dewi. Dewi, sang ibu tiri, memiliki kecantikan yang luar biasa. Namun, kisah cinta terlarang antara Pangeran Samudro dan ibu tirinya diketahui oleh Ayahanda Samudra. Akibatnya, sang ayah langsung mengusir Pangeran Samudro dari kerajaan. Setelah diusir, Pangeran Samudro dikabarkan menjauh ke bukit-bukit, yang kini dikenal sebagai Gunung Induk. Dewi kemudian menyusul ke tempat di mana Samudro berada, dengan maksud untuk memenuhi hasrat cintanya. Namun, sebelum mereka melakukan hubungan terlarang, warga sekitar mengetahui adanya hubungan terlarang antara anak dan ibu tirinya. Kemudian, warga berhasil membunuh keduanya, Pangeran Samudro dan ibu tirinya. Keduanya dikubur di Bukit Kemukus. Konon sebelum meninggal, Pangeran Samudro meninggalkan pesan. Ia sempat menyatakan bahwa siapapun yang dapat meneruskan kisah cintanya di sini akan diberikan segalanya. Pesan inilah yang mendorong orang-orang untuk melakukan praktek pesugihan dengan ritual seks bebas. Siapa yang pernah mencoba meneruskan pesan Pangeran Samudro dengan keinginan untuk cepat kaya? Keyakinan pada pesan dari Pangeran Samudro sedikit banyak menggerakkan mereka untuk melakukan ritual seks pesugihan di Gunung Kemukus, yang bahkan sudah menjadi rahasia umum. Seorang wanita yang tidak ingin disebutkan identitasnya telah melakukan ritual seks di Gunung Kemukus selama puluhan tahun. Wanita itu menjalankan berbagai ritual, termasuk mandi kembang di Sendang Ontrowulan. Mandi kembang dilakukan setelah berdoa. Setelah mandi kembang selesai, ritual dilanjutkan dengan hubungan intim. Wanita tersebut mengakui melakukan ritual seks tersebut sebagai syarat agar doanya dikabulkan melalui perantara makhluk gaib di makam Pangeran Samudro. Ritual itu dilakukan selama 7 kali berturut-turut, pada hari-hari tertentu seperti Kamis Pahing, Jumat Pon, Jumat Kliwon, dan malam 1 Suro. Perilaku individu di Gunung Kemukus sungguh di luar akal sehat karena ritual seks itu dilakukan selama 7 hari 7 malam, dan harus dilakukan dengan pasangan yang sama seperti saat pertama kali berhubungan intim. Pesugihan untuk cepat kaya dengan seks di Gunung Kemukus tidak hanya dilakukan oleh perempuan, tetapi juga oleh laki-laki. Lalu, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus? Lokasi pesugihan dengan persyaratan yang tidak masuk akal. Seorang mengaku tergoda untuk melakukan ritual seks di Gunung Kemukus dengan ambisi cepat kaya. Orang tersebut berjenis kelamin laki-laki. Ia mengaku terpaksa melakukan ritual pesugihan karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Awalnya, lelaki tersebut ragu. Namun, karena alasan kebutuhan yang mendesak, ia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan pesugihan. Perjanjian yang orang tersebut lakukan di Gunung Kemukus sungguh sangat tidak masuk akal, karena ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah weton kelahiran, yang merupakan hari kelahiran menurut penanggalan Jawa yang sering digunakan sebagai ramalan untuk mengetahui kecocokan pasangan, rezeki, jodoh, kesuksesan, dan karakter seseorang. Oleh karena itu, hanya orang dengan weton kelahiran tertentu yang dapat mengikuti ritual pesugihan secara keseluruhan. Orang yang ingin mengikuti ritual pesugihan harus memiliki weton kelahiran yang genap. Jika weton kelahirannya tidak genap, maka keluarganya akan terlibat dalam ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Siapapun yang tidak memenuhi syarat weton kelahiran untuk melakukan pesugihan, tubuh pelaku pesugihan akan merasakan sensasi terbakar. Bahkan lebih buruknya lagi, bisa mengeluarkan cairan seperti nanah.
Konsekuensi mengerikan itu menghantui selama melakukan ritual pesugihan. Selain weton kelahiran, ternyata ada syarat yang jauh lebih menakutkan saat melakukan pesugihan di Gunung Kemukus, yaitu pelaku pesugihan harus bersedia menjual umurnya. Artinya, jika usianya ditakdirkan mencapai 60 tahun, maka pelaku pesugihan harus siap meninggal di usia 50 tahun. Bahkan lebih menyeramkan lagi, orang yang pernah menjalani ritual pesugihan di Gunung Kemukus menyebutkan bahwa gua pelaku pesugihan seakan-akan membawa mereka masuk ke alam barzakh karena akan menjadi pengikut dari pesugihan tersebut. Perjanjian yang telah terikat pun tidak dapat dibatalkan. Sangat menyedihkan mendengar orang-orang yang memilih jalan pintas hanya karena ingin cepat kaya, yang pada akhirnya melanggar ajaran agama. Lalu, bagaimana Islam memandang ritual seks di Gunung Kemukus? Sungguh merugikan bagi mereka yang terjerumus dalam pesugihan dengan harapan mendapatkan kekayaan instan, karena bukannya mendapat harta, pelaku malah mendapat balasan yang sangat menyakitkan. Pelaku pesugihan umumnya akan mengalami penyakit misterius, penyakit yang dialami menjadi bagian dari tumbal pesugihan. Mengherankan, orang yang sebelumnya sehat tiba-tiba menderita penyakit parah, penyakit yang bahkan tidak bisa disembuhkan. Sudah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan, tetapi penyakit tersebut malah semakin parah tanpa alasan yang jelas. Bahkan lebih buruk lagi, nyawa bisa menjadi taruhan bagi pelaku pesugihan. Imbalan yang harus dibayar dengan menyerahkan manusia sebagai tumbal. Jika tidak bisa dipenuhi, maka pelaku pesugihan dan keluarganya akan menjadi target seumur hidup. Fenomena ini sebenarnya merupakan warisan dari zaman sebelum munculnya agama Islam, tetapi masih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, sudah jelas bahwa pesugihan adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Alasannya sangat jelas, karena pesugihan melibatkan kerjasama dengan jin. Pesugihan yang meminta bantuan jin biasanya melibatkan dukun, di mana seseorang akan diminta untuk memenuhi syarat tertentu yang disebut sebagai tumbal oleh jin setan yang bersangkutan. Dampak dari melakukan pesugihan sangatlah mengerikan. Hal ini karena mereka yang melakukan praktek pesugihan menjalin perjanjian dengan jin. Sangat disayangkan bahwa orang memilih untuk melakukan pesugihan hanya karena ingin cepat kaya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminan kesuksesan kepada setiap umatnya, yaitu dengan melakukan salat tahajud dan bekerja keras. Bahkan melalui salat tahajud, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi seseorang dari ancaman jahat orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 79-80. Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dari sini kita dapat memahami bahwa tidak perlu melakukan pesugihan dengan harapan cepat kaya, karena itu adalah permainan setan dan iblis. Orang yang melakukan pesugihan, rohnya akan disentakkan malaikat dan dicabut seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.